nama saya Anissa Kusumawardani. Saya seorang mahasiswi di Institut Kesehatan Medis Lubuk Pakam, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Gizi. Di sini saya akan membahas tentang profil lipid kolesterol total. Nah, tidak sedikit nih dari kita yang berasumsi bahwasannya lipid sama dengan lemak. Pada dasarnya, lipid tidaklah sama dengan lemak. Lipid mempunyai cangkupan yang lebih luas lagi daripada lemak. Lipid adalah kelompok senyawa organik yang bersifat nonpolar atau tidak larut dalam air. Lipid mempunyai 3 kelompok utama, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Yang akan kita bahas di sini adalah lemak. Nah, lemak terjadi akibat penumpukan kalori berlebih di dalam tubuh. Lemak ini tersusun atas sel-sel lemak yang kita sebut dengan adiposit. Lalu, di dalam adiposit ini terdapat molekul-molekul lemak yang kita sebut dengan trigliserida. Lalu, trigliserida ini terpecah menjadi beberapa bagian, yaitu gliserol dan asam lemak. Yang akan kita bahas di sini adalah asam lemak. Asam lemak terbagi atas 2 ikatan, yaitu ikatan rangkap tunggal dan ikatan rangkap ganda. Ikatan rangkap tunggal inilah yang kita sebut dengan asam lemak jenuh atau lemak jahat. Lalu, ikatan rangkap ganda ini terbagi 2, asam lemak tak jenuh trans dan asam lemak tak jenuh cis. Asam lemak tak jenuh trans inilah yang kita sebut dengan lemak sangat jahat, dan asam lemak tak jenuh cis inilah dia lemak baik. Dengan mengkonsumsi makanan yang berlemak dapat mempengaruhi keseimbangan kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Nah, ini nih, kadar kolesterol di dalam tubuh kita harus di bawah angka 200. Apabila kadar kolesterol di dalam tubuh kita di atas angka 200, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya hiperkolesterolemi dan kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi atau yang lebih awam lagi kita dengar dengan sebutan kolesterol total adalah kadar kolesterol di dalam tubuh kita yang sudah mencapai ambang batas atau di atas angka normal. Kolesterol ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein, dengan sifatnya yang dapat membahayakan tubuh dengan sifat low density-nya sehingga memudahkannya menempel pada dinding pembuluh darah. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya penyempitan pembuluh darah. Lalu yang kedua adalah kolesterol baik, HDL, high density lipoprotein, dengan sifatnya yang high density sehingga memudahkan kolesterol masuk ke dalam hati yang akan dibuang ke empedu. Lalu yang terakhir adalah trigliserida. Apabila kadar trigliserida di dalam tubuh kita tinggi, ini juga dapat membahayakan tubuh kita. Seorang perokok. Nah, seorang perokok ini dinding pembuluh darahnya sudah rusak sehingga lebih rentan terkena plak. Makanya seorang perokok ini lebih mudah dinding pembuluh darahnya tertempel oleh kolesterol jahat daripada orang yang tidak merokok. Bagaimana nih cara untuk menaikkan kadar HDL, menurunkan kadar LDL, dan menurunkan trigliserid? Nah, caranya dengan menurunkan faktor resiko, yaitu dari orang yang obesitas, orang yang overweight, kegemukan, mulai sekarang nih untuk menurunkan berat badannya, mulailah berperilaku hidup sehat, mengatur pola makannya nih, dihindari nih mulai sekarang makan makanan yang berlemak, makan makanan yang berminyak, yang cepat saji, lalu berolahraga minimal sehari itu setengah jam atau 30 menit, atau yang paling minimal lagi nih, nggak bisa dikurang-kurangi nih, 2-3 kali dalam seminggu. Lalu perbanyak makan buah, makan sayur-sayuran, dan konsumsi air yang cukup. Jangan sampai tubuh kita kekurangan cairan, apalagi sampai terkena dehidrasi. Nah, apa nih tips diet tepat untuk penderita kolesterol total? Nah, kolesterol total ini kan kita harus mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Nah, dengan cara mengurangi mengkonsumsi daging merah. Maksud dari daging merah di sini adalah daging dengan lemak. Alangkah baiknya kita mengkonsumsi daging tanpa lemak, apalagi
bagi yang sudah menderita kolesterol. Selanjutnya, membatasi aneka makanan yang digoreng. Makanan yang digoreng tinggi akan lemak trans. Lemak trans ini sendiri dapat menaikkan kadar LDL dan menurunkan kadar HDL. Sementara di dalam tubuh kita sangat memerlukan kadar HDL yang tinggi dan kadar LDL yang rendah. Lalu, mengkonsumsi minyak sehat. Memasak dengan menggunakan minyak ini sangat beresiko untuk kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Makanya, cermat dalam memilih minyak. Banyak sekali minyak sehat, contohnya ada minyak zaitun, minyak sayur, minyak canola. Lalu mengkonsumsi gandum utuh, mengkonsumsi ikan yang tinggi akan omega 3. Nah, terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.